terpuji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita masih tentang adab mencari rezeki. Namun kita masih berada di dalam judul Asbabur Rizqi, yaitu sebab-sebab Allah datangkan keberkahan dalam rezeki. Kita sudah bahas beberapa poin, di antaranya penyebab rezeki itu turun beserta dengan keberkahannya, yaitu dengan memperbanyak istighfar yang disertai dengan taubat. Kemudian banyak berdoa kepada Allah agar rezeki itu menjadi rezeki yang berkah. Kemudian agar Allah selesaikan kesulitan ekonomi, maka Allah akan kabulkan doanya. Kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah, karena sudah janji Allah bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Lalu Allah menyebutkan di ujung ayat, ternyata masalah ibadah berhubungan dengan rezeki. Karena Allah sebutkan di ujung ayat itu, Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki. Jadi ibadah itu hubungannya dengan rezeki. Kemudian zikrullah azza wa jalla, banyak-banyak berzikir, menyebut-nyebut Allah, menyebut-nyebut asma Allah. Orang yang memperbanyak zikirnya, maka itu menjadi penyebab berkahnya rezeki. Dan itu sudah kita bacakan hadisnya, bahwa Nabi Nuh alaihi salam, kata Rasulullah, ketika merasa sudah waktunya meninggalkan dunia, dia berpesan kepada anaknya untuk memperbanyak rezeki, memperbanyak zikir, dan beliau menyebutkan bahwa itu di antara pembuka keberkahan rezeki. Dan minggu yang lalu kita sudah bahas, yaitu takwa. Takwa kepada Allah dan ketaatan kepadanya, meninggalkan larangan, melakukan perintah, maka itu insyaallah Allah pelihara rezekinya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yang menjadi penyebab rezeki itu diturunkan bersama dengan keberkahannya adalah at-tawakkul 'ala Allah, yaitu sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal adalah salah satu daripada pintu gerbang rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan memeliharanya. Jadi tawakal ini menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha. Tawakal menyerahkan urusan kepada Allah setelah didahului dengan usaha atau ikhtiar. Orang-orang yang bertawakal, Allah akan pelihara, Allah lindungi. Jadi seakan-akan kita ini setelah diuji dengan usaha, lalu kita ingin mengadu kepada Allah, kami telah berusaha ya Allah, selanjutnya terserah Engkau ya Allah. Itulah hamba yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal menyebabkan Allah mengambil alih semua kesulitan hidup kita. Allah tidak pernah bilang bahwa kita ini akan hidup tanpa kesulitan. Tidak ada janji Allah satupun dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa hidup tidak disertai dengan ujian atau kesulitan. Itu tak ada. Yang ada janji Allah bahwa
kalau diberi kesulitan hidup, maka Allah akan lepaskan kesulitannya. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah janjikan. Makanya Allah ulang 2 kali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan hidup ada kemudahan. Kapan Allah beri kemudahan? Mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah sampai pada level menyerahkan bulat-bulat hidup kita kepada Allah. Jadi sudah sampai pada titik benar-benar kita tak merasa bahwa kita ini punya kuasa. Jadi bagaikan debu yang berada di atas butiran pasir di tengah lautan atau di pantai. Kita merasa tak ada kuasa. Jadi kita serahkan urusan semua sama Allah, baik dalam gaya hidup kita, dalam doa kita, dalam harapan kita, maka Allah akan tanggung semua hidup, bahkan dalam perkara-perkara yang tidak masuk akal. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan, dicampak ke dalam api, apa yang beliau ucapkan? Kita tak tahu, tapi Nabi kasih tahu. Nabi diberitahu oleh malaikat. Nabi pun manusia biasa, tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu dan tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu mukjizat para nabi adalah tahu keadaan terdahulu tanpa harus mengecek di Google, dan Nabi tahu keadaan yang akan terjadi di masa depan. Maka Nabi Muhammad memberitahu dalam hadis, Nabi Ibrahim itu ketika dicampakkan ke dalam api, di saat itu beliau sudah benar-benar berusaha memadamkan kebodohan orang-orang di masa itu yang menyembah berhala. Bahkan beliau dengan pintarnya menggantungkan kapak di berhala yang paling besar. Ketika orang-orang sedang melakukan pesta di kampung, beliau pura-pura sakit, lalu beliau hancurkan semua berhala kecuali yang paling besar. Beliau gantungkan kapak di berhala yang paling besar untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa yang menghancurkan berhala-berhala lain adalah berhala yang besar itu, dan itu membuat marah. Jadi kebodohan yang dipelihara. Mereka tahu tak mungkin berhala besar itu menghancurkan yang kecil. Maka Nabi Ibrahim berhujjah, kalau tak mungkin kenapa engkau sembah? Dan orang akhirnya tahu bahwa Ibrahim lah yang melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ditangkap, diikat, dan kemudian dipersiapkan api pembakaran. Dalam tafsir disebutkan karena besarnya lubang yang dibuat, besarnya lubang api yang dibuat, sehingga orang yang mencampak Nabi Allah Ibrahim pun tidak bisa mencampak dari dekat karena terlalu panas. Dalam tafsir disebutkan itu tanah terlalu panas, tidak bisa dicampak dari dekat, sehingga dicampak dengan manjaniq. Dalam tafsir disebut dicampak Nabi Ibrahim ke dalam api dengan manjaniq. Manjaniq itu pelontar batu kalau perang, gerobak yang bisa melontar batu waktu perang. Begitu dilepaskan baju pakaian, jadi kecuali celana dilepaskan. Makanya Rasulullah mengatakan awwalu ma yuksa bihi yaumal qiyamah Nabi Allah Ibrahim, orang yang pertama sekali diberi pakaian oleh Allah ketika dibangkitkan di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Setelah itu baru semua nabi, para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim yang diberi pakaian pertama sekali ketika dibangkitkan? Kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, tidak pakai sandal, kata Rasulullah. Nah, di situ Nabi sebutkan bahwa Nabi Allah Ibrahim yang diberi pakaian itu karena beliaulah orang yang dilucuti pakaiannya hanya karena membela Allah Subhanahu wa taala.
Jadi gara-gara membela Allah, pakaian dilucuti, kemudian dicampak ke dalam api. Nah, ketika itulah Nabi Allah Ibrahim tiada daya, tiada upaya, dan beliau sudah pasrah dengan apa yang terjadi setelah berjuang membela Allah. Walaupun Allah tak perlu dibela, Allah cuma ingin lihat perjuangan kita. Lalu beliau dicampak ke dalam api. Apa ucapannya? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini kalimat Nabi Ibrahim diulang terus-terusan. Aku berlindung, kuserahkan urusan pada Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baiknya berlindung. Itu tawakal yang sudah sampai pada puncak. Begitu mendengarkan kalimah itu dari hambanya, langsung Allah berfirman kepada makhluknya yang bernama api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi dua kata disebut Allah, bardan wa salaman. Dinginlah, kemudian selamatkan. Kalau sempat disebut cuma satu kata bardan, tidak ada salaman, maka muka kod Nabi Ibrahim. Kalau Allah sempat mengatakan kepada api, dinginlah, itu dingin api seperti kulkas, seperti salju, itu bisa berbahaya bagi Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah katakan dingin tapi selamatkan Ibrahim. Nah, ini tawakal ini berlaku sepanjang masa. Jadi bukan hanya para nabi. Tapi walaupun begitu, kalimat tadi hasbiyallahu wa ni'mal wakil itu jangan digunakan oleh kita kalau rumah kebakaran. Lalu kita masuk ke dalam dengan membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dikeluarkan bukan dalam keadaan utuh, Pak, sudah jadi minyak. Itu level yang betul-betul sudah mencapai puncak tawakal. Iman sangat mendukung permasalahan itu, ya. Karena kaliber iman itu beda-beda di antara kita. Jadi oleh kerana itu, dalam usaha mencari rezeki yang berkah, cari rezeki yang berkah, salah satu pintunya adalah tawakal. Sesudah mencari, maka serahkan urusan sama Allah. Jadi sekaligus Allah ingin ingatkan bahawa jangan cari terus-terusan sehingga engkau merasa bahawa engkaulah yang sebagai orang yang berusaha mencari rezeki dan dia merasa bahawa dialah penyebab rezeki itu keluar. Di situ Allah benci, karena banyak orang hari ini yang seperti Qarun. Qarun waktu jadi kaya, maka dia mengatakan bahawa semua kekayaanku adalah hasil daripada kepintaranku, ilmuku, kata Qarun. Di situ Allah marah, Allah tenggelamkan. Orang hari ini tak sadar dirinya kadang-kadang seperti Qarun. Jadi ketika ditanya orang bagaimana pengalaman Bapa, kenapa sudah bisa sampai begini hari ini, sudah punya 7 perusahaan, toko sudah buka 8 cabang, kenapa bisa begini? Apa ceritanya? Saya dulu orang miskin, tapi saya berjuang habis-habisan, saya tak peduli siang malam, dalam tanda petik mana pun sembahyang-sembahyang. Saya tak peduli siang malam, saya kerja. Walaupun nanti diselipi kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, hari ini berkat perjuangan saya sudah jadi begini hari ini. Itu bahasa Qarun. Itu bukan bahasa orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Seharusnya dia mengatakan seperti kalimatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman mendapatkan kerajaan yang tak pernah ada sebelumnya dan juga takkan ada sesudahnya, Nabi Sulaiman ketika ditanya nikmat itu, jawabannya singkat, haza min fadli rabbi. Inilah pemberian Allah untukku. Tidak ada kalimat sedikit pun nyo usaha long man kagebili Allah. Kita tak pernah bisa berusaha kecuali dengan izin Allah. Maka bertawakal, serahkan urusan kepada Allah setelah kita berusaha. Minta rezeki, good. Cari rezeki itu bagus. Cuma jangan lupa, yang menuntun rezeki itu menjadi manfaat atau tidak manfaat adalah Allah. Maka jangan habis-habisan menghabiskan waktu dengan mencari rezeki terus-terusan. Perbanyaklah tawakal. Ketika azan datang, salatlah, lalu memohonlah kepada Allah, ya Allah, aku telah berusaha,
Sampai detik ini belum ada yang masuk ke tokoku ya Allah. Aku serahkan urusan kepadamu ya Allah. Jadi begitu seharusnya orang bertawakal. Ini kan sifat tawakal kadang-kadang hilang sehingga membuat orang berusaha terus-terusan. Hari ini tidak laku, dia usaha lagi, terus usaha lagi sampai akhirnya dia kelelahan sendiri dalam menghadapi kehidupannya, lelah sendiri. Padahal dengan dia serahkan urusan, Allah yang bereskan. Karena tentu Allah yang paling tahu, yang paling baik untukmu. Engkau tak perlulah jadi PNS dalam catatan Allah. Karena engkau nanti kalau jadi PNS sering tak masuk kantor. Itu dalam catatan Allah. Ini contoh Pak. Ini bukan nyindir PNS yang tak masuk kantor. Itu tak perlu disindir, tahu diri sajalah. Jadi ini Allah sudah tahu mana bahagian kita kalau kita sudah serahkan urusan. Sekarang anak-anak ketika dia melakukan sesuatu, yang paling tahu baik tidak baiknya adalah ibunya, ayahnya. Dia minta ini, minta itu. Yang paling tahu ayahnya, ibunya. Nanti kalau dia bilang, ya terserah mama sama bapak aja lah, disitulah pilihan terbaik yang diberikan oleh ayah ibunya. Ayah ibunya akan mengatakan, nah, kamu jangan ini, karena kamu dari kecil, kamu punya riwayat sakit ini. Mama udah tahu apa sakit kamu, makanya kamu ini. Itu pilihan yang sudah faham tentang kita. Maka serahkan urusan sama Allah. Di sini ada satu hadis Nabi, janji dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang orang-orang yang menyerahkan urusan kepada Allah dalam usahanya mencari rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya dengan hadis Nabi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah." Seandainya engkau benar-benar bertawakal. Ini bahasa Nabi. Nabi ingin ingatkan kita bahawa seandainya kita semua benar-benar menyerahkan urusan sama Allah, maka apa yang terjadi? Haqqa tawakkulih, betul-betul engkau bertawakal. Maksud betul-betul, jangan ada simpan di dalam hati seakan-akan Allah tak punya kuasa untuk mengubah nasib kita. Jadi betul-betul berikan urusan pada Allah. Maka Nabi mengatakan, la ruziktum kama ruziqat tayr, maka Allah akan memberi rezeki kepadamu seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Itu janji Nabi. Bagaimana rezeki seekor burung? Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Burung itu, kata Rasulullah, betul-betul hidupnya bertawakal kepada Allah. Saya sudah pernah kasih tahu mama burung. Pak. Burung ni punya mama. Waktu berangkat pagi, mama burung ni tak tahu mau berangkat ke mana. Karena burung bukan PNS, burung bukan P3K, honorer pun tak ada. Kalau kita itu tahu berangkat ke mana, honeja, dia kerja, Pak kantor, kita di mana kantor, kita tahu di mana kantor. Burung tak tahu di mana. Benar-benar dia tak tahu ke mana dia harus cari. Dia terbang, anaknya menunggu. Mamanya cuma bilang, sabar nak, mama akan usaha. Lalu dia terbang. Itu terbangnya burung. Itu dalam keadaan, ya sudahlah, penting mama cari sajalah. Urusan nanti sama Allah. Tak tahu mama di mana mau cari. Akhirnya dia terbang. Sedangkan makanannya itu berada di dalam tanah, bukan di atas tanah. Cacing itu dalam tanah, Pak. Burung itu tidak ada alat sensor untuk tahu di mana tanah yang ada cacing. Tak tahu. Tapi dia terbang saja sudah. Tapi Masya Allah, dia terbang pagi hari, kemudian di sore hari dalam keadaan bitana. Bitana itu sudah kenyang. Lalu kemudian di mulutnya membawa beberapa ekor cacing untuk dia berikan ke anak-anaknya agar bisa tidur di malam hari. Bayangkan kehidupan burung, besoknya tak tahu lagi mau ke mana. Tapi tiap hari dia keluar. Tiap hari dia keluar, cari lagi rezeki. Dia tak peduli. Yang penting kita serahkan urusan sama Allah. Itulah burung. Hatinya begitu tawakal. Makanya dalam hadis lain Nabi menyebutkan apa? Penghuni surga yang paling ramai adalah afidatuhum ka afidatit tuyur, yaitu orang-orang yang dulu hidup di dunia
adalah orang-orang yang punya hati seperti seekor burung. Ternyata rahasianya ada pada tawakal. Oleh karena itu, kalau sedang mencari rezeki, cubalah berfikir bahawa kegelum yang penting lu usaha. Saya yang penting berusaha. Masalah keputusan dari Allah. Begitu juga kita kalau sudah mau daftar sana, daftar sini, ya dibuka lowongan sana, dibuka lowongan sini. Yang penting daftar. Masalah keputusan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah serahkan urusan pada Allah, pertama, dia dapatkan ketenangan hati. Ya, dia dapatkan ketenangan. Sudah kita sudah berusaha. Bukankah kita orang yang salat? Bukankah kita orang yang menyembah Allah? Mana mungkin Allah membiarkan hamba yang menyembahnya untuk hidup dalam keadaan sengsara? Tak mungkin, kecuali itu hanya satu ujian atau dua ujian. Orang kafir Allah perhatikan rezekinya. Pancuri tetap gembira rezeki dari Allah, walaupun rezekinya rezeki haram. Itu pencuri itu bisa masuk ke rumah orang, izin siapa Pak? Izin tuan rumah atau izin Allah? Pencuri bisa masuk ke rumah orang, itu izin Allah atau izin tuan rumah? Pandai izin tuan rumah. Tuan rumah mana yang laki izin? Mana ada pencuri yang mengatakan lu laki izin untuk malam lu tambang sihat rumah mana? Mana ada, tak ada itu. Izin Allah. Kenapa Allah beri izin? Rezeki dia di situ. Cuma rezekinya rezeki haram. Cara dia mencari rezeki haram. Pencuri diberi rezeki oleh Allah. Perampok, begal diberi rezeki oleh Allah. Walaupun ahli maksiat. Bagaimana kita yang serahkan urusan sama Allah? Kita duduk bersimpuh, mengangkat tangan, memohon kepada Allah. Kita tundukkan dahi kita, kita letakkan sejajar dengan kaki, lalu kita menyembah Allah. Apakah mungkin yang maksiat dipelihara rezekinya, walaupun mereka akan mendapatkan pertanggungjawaban? Apakah mungkin kita yang menyembah Allah dibiarkan oleh Allah? Tak mungkin. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bahawa kita ini seakan-akan tak butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang pertama, orang kalau sudah sifat tawakalnya muncul, tenang hatinya. Tak dapat hari ini, dia berbisik kepada isterinya, tenang, besok insya-Allah dapat. Tak laku hari ini, dia akan mengatakan tenang, insya-Allah besok laku. Tak kahwin hari ini, insya-Allah besok kahwin. Jadi hidupnya dia serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lajang-lajang serahkan urusan sama Allah. Jangan sampai tidak berusaha sedikit pun. Lamarlah, lamar sana, lamar sini. Nanti ada sekitar 5 janda, yang 4 ditolak, 1 dah dapat. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah rahasia rezeki, yaitu berusaha, kemudian serahkan urusan sama Allah. Datanglah kalau Allah memanggil, disitulah Allah berkahi rezeki kita. Baik, saya berhenti dulu sebelum diketok mic terakhir sebelum berangkat haji ini. Silakan. Baik, terima kasih.